untuk mengubah cara saya memandang kehidupan ini. Di sini, saya belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian atau penghasilan. Kesuksesan adalah memiliki kebebasan waktu. Kesuksesan adalah memiliki kebebasan untuk hidup sesuai nilai yang kita yakini. Memiliki waktu untuk diri sendiri ataupun keluarga, terus bertumbuh, dan membawa manfaat bagi lebih banyak orang lagi. Perjalanan ini mengajarkan saya untuk berani bermimpi, berani menghadapi tantangan, dan terus menjadi versi terbaik dari diri saya. Karena pada akhirnya, kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita selalu bisa memilih kita menjadi siapa. If you're the creator of your life, what will you choose? Jadi semua teman-teman, silakan kita sambut speaker kita hari ini luar biasa, Ibu Yulita. Tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk teman-teman. Pagi teman-teman. Pagi. Thank you ya, thank you buat Pak Indra, Bu Nadine, sama teman-teman leader yang udah undang saya, Ko Sinsin juga, Shilina juga ya. Dulu kita pernah trip bareng. Ya kita masih inilah ya teman-teman ya, masih saudara gitu ya. Thank you juga ya teman-teman mau hadir, mau dengerin saya cerita. Jadi kita hari ini cuman berbagi teman-teman, saya nggak ngajarin apa-apa, teman-teman punya leader itu hebat banget, jadi nggak usah worry, teman-teman berada di tangan yang tepat. Jadi kalau ada cerita saya yang nggak sesuai gitu ya sama ajaran leader, berarti yang benar ada leader gitu ya. Kenapa? Yang pengen kita sukses itu cuman leader kita, betul ya? Teman-teman di sini punya anak kan ya, punya anak dan pernah ngerasain jadi anak, betul ya? Kadang-kadang kita ada rasanya misalkan contohnya saya lah, saya punya anak remaja, saya pengen anaknya saya seperti ini, tapi nggak sesuai dengan keinginan dia. Tapi percayalah, apa yang saya pengen itu pasti terbaik buat dia. Sama dulu waktu kita jadi anak ya, gitu. Sebelumnya saya kenalan dulu teman-teman ya. Di sini saya nama saya Yulita, gitu ya. Saya join di Prudential, agency saya FB1, gitu ya. Saya orang rantauan teman-teman. Di sini orang Jakarta semua atau orang rantauan? Rantau ya? Orang mana Pak? Medan. Oh Medan ya, Sumatera ya? Oh iya. Selain Sumatera ada lagi nggak yang Medan? Selain Medan? Semarang ya? Oh oke. Tinggal doang ya. Karena kita orangnya sedikit, kita ngobrol aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain apa itu, teman boleh, nggak apa-apa, kita ngobrol aja gitu ya. Oh gitu, sorry. Nah, saya aslinya dari Bangka. Bangka tahu? Bangka itu sempat hype gitu ya, Bangka Belitung karena Ahok gitu ya. Saya kebetulan dari Bangkanya. Betul, Laskar Pelangi gitu ya. Nah, kita Bangka sama Belitung itu pulau yang berbeda gitu ya. Nah, kalau dari Bangka mau ke Belitung itu perlu naik pesawat setengah jam. Gitu. Jadi memang beda. Naik kapal feri bisa Pak, tapi saya belum pernah sih. Pantai kita juga nggak kalah cakep gitu ya teman-teman ya. Ekonomi kita jauh lebih maju daripada Belitung, jujur gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi saya gede di Bangka gitu ya. Saya datang ke Jakarta untuk kuliah. Jadi saya lulusan teknik informatika, tapi saya hari ini agen asuransi. Kalau disuruh bikin slide apa teman-teman, percayalah saya nggak ngerti. Gitu ya, tapi lulus dengan nilai yang bagus, bukan lulus nggak nilai yang bagus gitu ya. IPK saya juga cukup oke, saya lulus dengan IPK 3,3. Jadi lumayan oke ya, jadi bukan nggak lulus gitu ya, tiba-tiba jadi agen asuransi gitu ya. Gitu, nah. Jadi saya dari keluarga yang biasa banget teman-teman. Nah, saya datang ke Jakarta kuliah, mama saya tuh cuman bayarin saya uang kuliah. Jadi untuk biaya hidup, saya udah terbiasa kerja. Saya awal datang ke Jakarta, saya kerjanya apa? Jadi guru matematika, fisika, kimia.
jadi guru les gitu ya. Nah, guru les lumayan teman-teman ya. Waktu itu satu murid bisa dapat 350.000. Satu murid jadi bisa dapat 3 murid ya sekitar dapat 1 juta. Waktu itu ya tahun berapa ya? Tahun 2001 ya saya datang ke Jakarta. Nah, waktu itu setahu saya UMR masih murah banget loh, 700 ribuan Pak ya. Nah, jadi penghasilan saya udah lebih dari UMR. Jadi pinter nyari duit lah gitu ya. Nah, saya dulu punya pemikiran gini, gimana caranya saya tuh bisa 1 step di atas teman-teman saya. Jadi waktu semester 5, yang kuliah nih yang masih muda-muda masih inget kan waktu kuliah gimana gitu ya. Nah, kita boleh namanya KRS, ngambil apa ya, nentuin jadwal sendiri gitu ya. Nah, jadi semester 5, ya betul, jadi semester 5 itu saya pengen kerja gitu loh. Saya pengen 1 step di atas teman-teman saya. Waktu itu kita ngadain BINUS ngadain job hiring, job expo gitu ya. Satu-satunya yang terima untuk part time cuma 1. Waktu itu Standard Charter. Nah, Standard Charter bagian kartu kredit. Nah, karena saya nggak tahu itu bagian apa, ya saya apply gitu ya. Saya apply, terus saya belajarlah jualan kartu kredit. Nah, tapi teman-teman, di situ mengubah hidup saya gitu ya. Waktu jualan kartu kredit, berarti sekitar umur 18-19 lah ya. Di kartu kredit itu saya pernah pegang 10 juta sebulan. Jadi 19 tahun saya udah pegang 10 juta sebulan. Jadi saya udah ngerti ternyata punya uang tuh enak gitu ya. Nah, paling apes gitu ya. Paling apes gitu ya. Nah, kayak paling apes kalau ujian UTS, OAS kita kan perlu 2 minggu gitu ya. 2 minggu ujian, 2 minggu kerja gitu ya. Paling apes saya sebulan udah dapat 2 juta. Nah, enak dong ya. Enak ya. Nah, sekarang juga 10 juta masih lebih oke dong ya untuk fresh graduate apalagi dulu ya. Gitu. Nah, tapi ini teman-teman, kenapa saya nggak terus di sana gitu? Itu pertanyaannya kan. Nah, di situ tuh beda banget sama kita. Kalau di sana, waktu kita jadi sales, berarti kan kita jualan. Pada saat kita achieve, kita punya target, kita akan dipromote menjadi supervisor. Nah, pada saat kita menjadi supervisor, kita nggak boleh jualan. Jadi kalau tadi sebagai sales, saya paling apes dapat 2 juta. Nah, sebagai supervisor, maksimal dari cerita senior saya, itu maksimal mereka dapat 2 juta. Nah, saya kan kerja cari uang teman-teman ya, bukan cari jabatan. Nah, dan saya berpikir ini bukan jalur yang tepat buat saya. Waktu itu saya juga diledekin ya, dasar setan kredit gitu ya, kan jual kartu kredit, ya, kan diledekin gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, karena itu saya pikir saya pernah jalan itu sekitar 6 bulan. Nah, berarti ini nggak bisa untuk long term lah. Nah, terus skemanya juga sempat diganti. Ini nggak bisa untuk long term. Nah, terus akhirnya saya keluar dari situ gitu ya. Nah, kalau teman-teman kuliah ingat ya, waktu kita ganti semester, liburnya lumayan lama, sekitar 3 bulan gitu ya. Nah, 3 bulan itu, saya dikenalin nih sama cici saya. Cici saya itu punya teman lagi nyari anak buah lah. Nyari orang untuk kerja gitu ya. Saya punya dream satu teman-teman. Saya punya dream pengen punya mobil. Waktu kuliah ya. Kayaknya kalau nyetir ke kampus itu bawanya keren deh. Karena dulu saya ke kampus ya naik bus gitu ya. Sopirnya ganti-ganti. Sekarang pengen rasanya kalau nyetir sendiri. Gitu. Nah, saya punya impian itu. Saya pengen beli mobil. Nah, waktu saya di interview gitu teman-teman ya, saya belum pernah kerja official gitu ya. Saya sampai hari ini pun saya punya ijazah belum pernah dipakai buat apa-apa kecuali untuk perpanjang paspor. Kalau dulu paspor sempat minta ijazah, nah itu yang dipakai. Belum pernah dipakai buat kerja. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa kok gue lulus kuliah datang ke sini, teman-teman masih dalam track. Jadi masih on track gitu ya. Jadi teman-teman jangan worry, ijazah nggak kepake, saya juga nggak pakai. Gitu. Nah, terus teman-teman, saya dulu tadi kan saya cerita ya, saya di kartu kredit sempat dapat 10 juta gitu ya, paling apes 2 juta. Terus saya kerja nih, dia cari marketing untuk pompa air bersih, air kotor.
Nah, gedung ini kan tinggi nih, ada air bersih, air kotornya dong. Nah, saya jual pompanya. Menurut teman-teman, gajinya berapa? Tahun. Saya lupa sih, Pak, benar-benar tahunnya. Mungkin 2023 kali ya, 2003 kali ya. Mungkin ya, mungkin sekitar gitu. Namanya siapa? Kelas. Umur berapa? 23 ya? Bihan. Bihan umur berapa? 17 ya. Waduh. Kalau misalkan saya bisa balik ke situ ya rasanya, aduh. Kalau kakak yang gantengnya nih, siapa namanya? Gusti, Gusti umur berapa? 21. Waduh, keren sekali ya. Saya paling seneng gitu ya teman-teman ya. Kalau umurnya 20-an gitu ya. Gak ditanya ini. Kalau ini saya nggak berani. Senior. Ini pengawasnya soalnya. Iya, makanya saya harus bye-bye. Iya, pengawas untuk 3 ini. Coba tebak. Gaji saya berapa waktu itu? Saya ditanya, kan di interview dong ya. Di interview bilang, kalau lu capai target, kita bisa ada fasilitas mobil. Wah, makin seneng saya. Saya digaji berapa? 3 juta. Oh, sis. Wih, 10 juta. Optimis, good banget ya. Gusti berapa? 3,3. 3,3. Oh, Gusti. Thank you, Gusti ya. Iya, akselerasi betul. Nah, gas saya digaji 900.000 teman-teman. Iya, kecil banget ya. Iya, mereka baik banget, apalagi kasih 10 juta gitu ya. Nah, baik banget, 900.000. Tapi saya tetap ambil. Kenapa? Karena satu tadi. Ada iming-iming kalau saya akan punya mobil. Even itu bukan mobil sendiri gitu ya. Dikasih fasilitas. Saya tetap ambil. Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman ya? Nah, waktu itu ya, dengan gaji 900, saya tetap ambil. Saya kerja gitu ya. Saya kerja 3 bulan. Nah, tapi satu saya belajar dari pekerjaan itu. Gitu ya. Bos saya ini orangnya pekerja keras. Tapi agak picik. Picik itu maksudnya gini, misalkan contohnya dulu ya teman-teman ya, kalau setiap kali kita mau lewat bandara ada stiker. Nah, bos saya itu bisa bikin stiker palsu, kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi dia seorang pengusaha sejati. Gimana caranya menekan biaya dengan sebanyak baik-baiknya, gitu loh. Nah, tapi bagi saya begitu, bagi saya ini not good ya, ini attitude-nya kurang. Tapi pekerja keras banget gitu ya. Nah, tapi terus dia punya produk itu kurang bagus. Jadi kalau saya ketemu 10 orang, 8 orang itu akan komplain tentang produk saya. Produk saya itu bukan nggak bagus. Dia impor gitu ya, terus sama bos saya diganti spare part-nya. Kan bos saya pengusaha sejati. Iya gawat betul Pak. Nah, jadi kalau ketemu 10 orang, 8 orang akan komplain. Nah, berarti saya pikir ya, gila ya kalau kayak gini mah saya mana bisa jual ini produk kayak gitu ya. Karena isinya 2 orang yang diem-diem itu nggak komplain, kita nggak tahu dia beli apa nggak gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir, gila ya kalau kayak gini mah nggak bisa gitu ya. Nah, terus saya bilang sama bos saya, bos saya mau resign gitu ya. Karena saya mau skripsi, waktu itu saya belum lulus teman-teman ya, saya mau skripsi. Oh ya gitu ya, iya saya bilang skripsi sibuk sekali. Skripsi sibuk gak? Sibuk ya. Nah, terus bos saya bilang ya udah, ntar kalau udah skripsi selesai, lu balik kerja sama saya ya. Saya bilang siap bos. Gitu dong ya, kalau nggak bisa resign. Nah, tapi saya udah tahu teman-temannya, saya memang nggak mau kerja di situ gitu ya. Nah, kalau teman-teman bilang skripsi, di sini ada lulusan BINUS nggak sih teman-teman? Nanya Bu Nadine ya. Kalau zaman kita dulu skripsi itu bertiga. Iya, skripsi itu bertiga. Dan selama skripsi teman-teman, saya belum pernah bergadang. Kita cuma bergadang itu kita ngumpul bertiga gitu ya. Bergadang tuh cuma sekali doang. Sekali kerjain sampai jam 10 malam, habis itu kita ngobrol sampai jam 2 pagi. Begadangnya cuma sekali. Jadi kalau misalkan orang bilang skripsi sibuk, nggak pernah sibuk, nggak pernah terjadi dalam saya kayak gitu.
Dan kita juga lolos kayak gitu ya. Nah, lolos ya, artinya bukan lulus dengan nilai A. Lolos, yang penting lulus gitu ya. Nah, habis itu udah dong. Saya pikir ya udahlah, semester 7 gitu ya. Saya tinggal 1 semester lagi. Ya udah saya santai-santai aja. Saya nggak perlu kerja kayak gitu ya. Nah, saya tunggu selesai sidang. Kalau udah selesai sidang baru saya cari kerja lagi. Nah, waktu itu saya ini teman-teman lagi mau makan di kantin. Nah, ibu kantinnya itu saya mau makan bakmi gitu ceritanya ya. Nah, waktu saya pesan itu enci-enci bakminya nanya, Dek, kamu mau kerja nggak? Kerja apa, Ci? Oh, jadi akunting. Oh, saya nggak bisa akunting karena saya lulusan IT. Saya bilang nggak pernah belajar akunting gitu ya. Nah, pada saat bakminya udah dibikin, diantar, Dek salah, itu bukan akunting, tapi purchasing. Wah, kalau purchasing saya mau. Saya bilang, kenapa? Dulu ipar saya ngomong gini, kalau kamu mau kaya, ada 2 pekerjaan. Pertama, lu jadi marketing. Marketing itu kan berarti lu akan dapat komisi, dapat bonus, segala macam gitu ya. Nah, dan gak gaji tok gitu ya. Satu lagi, lu akan jadi purchasing. Kalau lu jadi purchasing, lu akan banyak dapat tilepan gitu ya. Bener ya Pak ya? Sampai Pak Indra aja mengiyakan. Nah, waktu saya ditawarin purchasing, saya mau, gila nih. Ini namanya pucuk dicinta ulam tibah. Ini yang saya impikan. Ternyata teman-teman, bukan jadi purchasing, tapi saya jadi admin purchasing. Nah, di sini beda jauh ya. Sama-sama purchasing. Iya. Departemennya sama ya. Iya, yang penting departemen sama. Di sini saya mau cerita teman-teman. Ini cerita tentang gimana saya belajar tentang hidup. Saya pikir ya teman-teman ya, gaji di luar sana itu gede sekali. Saya pikir ya, kan saya nggak pernah kerja, gitu ya. Nah, waktu ditanya gaji berapa, waktu itu fresh grade-nya kita itu gaji 1,5 sampai 1,8 waktu itu ya. Nah, waktu ditanya mau gaji berapa, kan saya lebih berpengalaman. Kemarin kan saya udah tahu dong, gila gaji saya kecil sekali gitu ya. Sekarang saya pengalaman. Ditanya gaji berapa, waktu itu kan kita tahu nih fresh grade 1,5 sampai 1,8. Nah, saya minta gaji 2 juta. Saya minta gaji 2 juta, ya udah ntar kita pertimbangin, kita ntar kasih tahu next ya. Nah, terus dipanggil, saya diterima teman-teman. Nah, jadi saya itu buat gantiin anaknya Enci yang jual bakmi tadi, gitu. Nah, Enci yang jual bakmi ini punya anak, sebutlah namanya misalkan Mawar gitu ya. Si Mawar ini hebat banget teman-teman. Si Mawar ini lulusan BINUS tapi jago banget. Jago banget di atas saya. Kalau misalkan nih ada komputer rusak. Mawar, komputer gua nggak bisa jalan. Si Mawar turun, kerjain. Jadi teknisi komputer. Teknisi komputer misalkan kerjain dari jam 10 sampai jam 3 sore gitu ya. Habis itu dia naik lagi kerjaannya dia. Kalau ada apapun masalah di kantor, panggil Mawar, pasti beres. Nah, hebat, ini si Mawar jago banget lah, benar-benar jago. Iya, udah cakep gitu ya, pinter gitu ya, aduh rajin lagi. Ini karyawan benar-benar teladan. Nah, idaman banget Pak. Tapi sayang si Mawar mau keluar. Nah, waktu saya diterima, waktu saya interview, si Mawar nanya, lu minta gaji berapa? Gue minta gaji 2 juta Ci. Si Mawar shock, saya juga shock. Wah, gue salah. Saya salah nih, gaji saya kekecilan gitu ya. Saya pikir kekecilan loh. Nah, waktu saya diterima, si Mawar nanya lagi. Kemarin lo minta gaji 2 juta, diterima? Iya Ci. Kenapa Ci? Kekecilan ya? Cici gajinya berapa sih Ci? Saya nggak tahu, kalau nanya gaji orang itu masalah gitu. Nah, saya nggak tahu, kan namanya juga belum berpengalaman. Nah, saya tanya, dia bilang, lu tahu nggak? Saya kerja di sini 4 tahun gitu ya. 4 tahun pertama gaji, dia total kerja 7 tahun. 4 tahun pertama gajinya 1,4. Terus dia mau resign, dinaikin gaji 1,7. Nah, terus waktu ketemu saya gitu ya, nah dia bilang, gaji gue 1,7. Sekarang gue dapat penawaran 2,5. Makanya saya mau resign. Nah, makanya saya ditarik untuk gantiin dia dengan gaji 2 juta. Tapi kemampuan saya sama Mawar itu beda jauh, kayak bumi sama langit teman-teman. Nah, akhirnya si Mawar nggak jadi keluar gitu ya teman-teman. Si Mawar nggak jadi keluar. Nah, dia tetap stay di situ, kerjaannya ditambahin gitu ya. Nah, terus
kerjanya tambahin dengan penghasilan yang dia mau 2,5 juta gitu ya. Nah, saya kerja di sana dengan gaji 2 juta gitu ya. Nah, kenapa saya nggak mau kerja gitu ya? Nggak mau kerja, nggak stay di sana gitu ya. Nah, waktu saya belajar waktu kerja itu gini. Yang tadi yang gaji yang masalah mawar, saya belajar gila ya kerja kok bisa gitu banget gitu ya. Nah, di kantor saya itu kerjaannya sibuk banget. Kalau misalkan saya nggak selesai kerja jam 5, berarti saya harus lembur. Nah, lembur itu kita nggak dibayar. Lembur itu adalah tanggung jawab pekerjaan. Saya pikir lembur itu dibayar. Kalau lembur dibayar, saya nggak apa-apa lembur gitu ya. Nah, ternyata nggak dibayar. Nah, saya pikir ya, kalau nggak lembur saya bisa pulang jam 7, jam 8 gitu ya. Nah, dengan gaji 2 juta. Gaji 2 juta ini teman-teman, di kartu kredit saya bisa dapat dalam 2 minggu loh. Ya, waktu saya UTS, UAS, saya bisa dapat gaji 2 juta. Saya pikir ya, gila ya, mendingan saya kerja jadi kartu kredit lagi, atau kerja apapun lah yang enggak 9 to 5. Nah, perjanjian waktu saya diterima kerja itu begini, kalau 3 bulan saya oke gitu ya, masa probationnya selesai, saya akan dinaikin gaji 20% dan dikontrak 1 tahun. Nah, karena saya udah nggak betah, saya ngomong sama bos saya dong, jangan sampai saya dikontrak gitu ya. Saya bilang, Bu, saya nggak cocok nih di sini. Oh ya, kenapa? Kayaknya saya mau balik lagi ke kartu kredit. Saya bilang kayak gitu ya. Nah, saya nggak suka di kantor terus, saya ngomong gitu. Nah, akhirnya saya resign gitu ya. Waktu resign teman-teman, saya belum tahu mau ngapain. Bener-bener cuma resign doang. Waktu itu ipar saya ngomong gini, kalau lu rajin, dia bilang gitu ya, lu boleh loh ambil ATK di Mangga 2 gitu, jual aja nih dari kantor ke kantor, pasti duit lu lebih banyak daripada lu kerja, dia ngomong gitu ya. Saya pikir dengan otak polos saya waktu itu ya, yang penting saya mau kerja, pasti ada jalan. Cuman itu doang gitu ya. Dan bagusnya teman-teman, saya udah ngomong resign, 2 minggu sebelum saya resign, saya ketemu Prudential. Kayak gitu. Nah, kenapa sih saya bisa ketemu Prudential gitu ya? Nah, saya punya cici gitu ya. Cici saya itu ngambil polis gitu ya. Terus dia direkrut gitu ya. Nah, cici saya bilang, saya sih nggak bisa. Kalau mau adik saya aja. Nah, dikenalin saya gitu ya. Nah, kenapa sih saya mau jalanin? Nah, waktu saya dijelasin jenjang karir gitu ya. Income jalan terus 2 tahun. Gila, ini bagus banget ya. Kalau saya dulu dapat 10 juta gitu ya. 10 juta saya di kartu kredit, bulan ini 10 juta. Bulan depan? Nol. Mulai dari nol, start dari nol loh ya. Nah, kalau di sini kita udah 10 juta, bulan depan 10 juta. Nah, itu bedanya. Nah, itu yang pertama kali bikin saya mau lihat di sini gitu ya. Nah, terus yang kedua, dia jelasin produk. Produknya menurut saya tuh bagus banget. Nah, saya kan dari Bangka teman-teman ya. Nah, kita itu orangnya sangat primitif lah. Semuanya dikerjain sendiri, nggak pakai pembantu. Nah, makan di Bangka pasti lebih sehat dibanding di Jakarta sekarang. Udara semua lebih sehat gitu ya. Nah, mama saya ini 16 saudara gitu ya. Nah, saya punya banyak ya. Iya, produknya masih zaman dulu, Pak. Iya, karena nasabah ya. Betul ya, kalau pesta ya. Nah. Betul, proyek setiap 9 bulan gitu ya. Nah, saya punya tante tuh gini, yang bapak bilang ya, gila saudara kalau nikahan, wah rame nih. Nah, jadi waktu saya mau lulus kuliah itu, sepupu saya mau menikah di Jakarta. Jadi tante saya ya semuanya pada ngumpul dong. Nah, ngobrol gitu ya, biasa ngobrol gitu ya. Nah, sepupu saya di Palembang sama Jakarta bilang, payudara dia ada benjolan. Nah, tante saya ngomong, gue juga punya, tapi gue gak sakit. Nah, mereka bertiga ngomongin tentang benjolan gitu ya. Nah, beradu siapa yang sakit, siapa yang enggak gitu ya. Terus bilang, ya udah deh, kita ke dokter aja bertigaan. Mereka ke dokter bertigaan gitu ya. Pada saat ke dokter, dokternya bilang gini, sepupu saya itu gak ada masalah. 2 sepupu saya itu dibilang cuman hormon. Tante saya dibilang cancer. Nah, ini kan namanya orang gak pernah sakit berat, tiba-tiba dibilang cancer. Tante saya bilang gini, gila ini dokter gitu ya, mau minta duit aja katanya ya. Mana mungkin sih gue yang punya badan, masa gue gak tahu kalau gue cancer apa enggak gitu ya. Nah, tapi karena dibilang cancer, kita cek ke 3 tempat dong, ke 3 dokter. 3-tiganya ngomongin hal yang sama teman-teman. Nah, mau gak mau harus percaya dong. Nah, saya ingat banget teman-teman waktu itu ya, semua keluarga dikumpulin dalam 1 malam.
ngomongin hal kayak gitu. Ini hal baru dalam keluarga kita gitu ya. Dipanggil ngomongin, ini gimana nih cancer. Cancernya stadium 4, udah di biopsi gitu ya. Cancernya stadium 4, dokternya bilang gini, kamu punya harapan hidup, kalau kamu gak ngapa-ngapain, itu cuma 4 bulan. Kalau kamu treatment, kamu bisa tahan 4 tahun. Teman-teman, kalau seandainya ya, teman-teman di posisi keluarganya kita, teman-teman akan pilih apa? 4 tahun sama 4 bulan loh. 4 tahun ya. Tapi dokternya bilang, kalau kamu kemo, kamu siap-siap uangnya ya. Kayak gitu. Waktu itu ya, semua pada sepakat. Kita harus treatment, 4 tahun gak apa-apa. Abis-abisan gak apa-apa gitu ya. Duit bisa dicari, tapi nyawa cuma 1. Itu loh teman-teman. Itu kalau kita bisa gak berobat, tapi orang yang sayang sama kita akan usahain mati-matian. Betul ya? Nah, itu juga yang terjadi gitu ya. Nah, akhirnya tante saya berobat di Dharma Nugraha di sini gitu ya. Nah, dia kemo gitu ya. Kemo pertama, operasi sampel segala macam itu habis 60 juta. Kemo kedua sampai ke 6, tergantung kondisinya. Kalau dia butuh transfusi akan lebih mahal. Minimal 30 juta. Nah, 1 cycle udah berjalan gitu ya. Nah, dokternya memang bilang benar gitu ya. Dia bertahan 4 tahun. Jadi menuju hampir 4 tahun gitu, tante saya tiba-tiba kolaps kayak gitu loh. Tante saya kolaps gitu ya. Nah, nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya disarankan bawa ke Singapura. Nah, terus kita bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura dengan obat nomor 3 di Singapura. Harganya waktu itu 60 juta. Itu tahun berapa nih? Berarti sebelum tahun 2005 lah ya. Oh di sini. 60 juta 1 sesi. 1 sesi. Nah, tapi itu jago sekali. Dia kemo 3 sesi. Tante saya yang tadinya berangkat dengan gak bisa bangun gitu ya. Bisa jalan walaupun pincang. Nah, itu hebatnya treatment di Singapura. Tante saya ini bertahan 7 tahun, ngabisin kurang lebih 2 miliar. Gitu. Nah, jadi waktu saya dijelasin tentang produk insurance gitu ya, teman-teman ya. Saya lihat, gila ini produk bagus banget. Kalau seandainya tante saya dijelasin gitu ya, dulu ya. Dia pasti ambil gitu ya. Walaupun nggak ambil besar, misalkan ambil 2 juta gitu ya. Masih bisa cover 250 juta waktu itu ya. Nah, itu bantu banget gak? Bantu sekali loh teman-teman. Nah, saya pikir ya, ini produk bagus banget. Kalau produk sebagus ini, pasti gue bisa jual. Kartu kreditnya bisa saya jual, apalagi produk sebagus ini. Walaupun waktu itu saya nggak tahu mau jualnya ke siapa. Nah, tadi kan konsisten tadi ngomong ya, 16 saudara mah gitu ya. Kalau jualan mah pasti closing semua. Tapi nggak ada yang closing. Saya nggak ada nasabah dari keluarga. Benar-benar gak ada nasabah dari keluarga. Nah, jadi waktu saya mutusin untuk ini, saya langsung mutusin full time dan jalanin bisnis ini door to door. Gitu, door to door. Ya, yang saya ceritain apa? Pengalaman tante saya. Karena kenapa? Kita itu dari keluarga yang benar-benar buta tentang insurance. Benar-benar yang nggak ngerti insurance itu apa. Orang beli asuransi itu, wah kalau orang beli asuransi pasti mau mati. Itu tertanam loh, padahal nggak ada yang ngajarin gitu. Jadi kalau, oh gila ya, kita baru tahu ternyata insurance itu sama dengan mati gitu ya. Padahal setelah di produk kayak gini nggak begitu. Gitu. Nah, kurang lebih begitu. Makanya saya bisa mutusin jalani bisnis ini door to door. Nah, kalau door to door gampang nggak gampang, kalau dibanding sekarang, saya rasa pasti lebih gampang sekarang. Dulu orang, lu dari mana? Dari Prudential. Prudential salon mana? Pepsodent mana? Dulu kita seperti itu loh, sampai kita harus jelasin company profile segala macam. Sekarang semua orang tahu Prudential asuransi. Jauh lebih gampang, nggak perlu bawa kertas. Teman-teman cuma butuh handphone gitu ya. Bener banget ya. Nah, berarti teman-teman bersyukur lahir di era seperti ini. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nanya, udah berapa lama jadi agent? Oh ini mamanya. Waduh, ada pengawas lagi ya. Oh pengawas semua ya. Oh. Wah, berarti hebat banget ya. Oh 2 bulan ya. Tapi bersyukur loh teman-teman loh,
bisnis yang bisa diwariskan, betul ya? Nah, saya di bisnis ini teman-teman ya, saya di Prudential kan berarti dari umur saya 21 tahun. Waktu saya single kayak gini, saya punya bayi, sampai anak saya remaja. Sekarang saya punya anak SMA. Iya, sebentar lagi jadi agent. Tapi saya bersyukur banget teman-teman ya, saya di bisnis ini dari muda. Kenapa? Pada saat waktu kita cari uang, termasuk sangat gampang di asuransi. Setuju nggak? Setuju banget ya. Dari asuransi, saya pertama kali beli mobil pertama juga di usia 22 tahun, itu berkas Prudential. Beli rumah pertama usia 25 tahun. Itu di Prudential. Yang mungkin enggak, kalau saya saya nggak tahu saya di tempat lain bisa nggak? Suami di Prudential. Oh, iya. Betul banget kok ya. Ternyata saya lupa kalau itu saya dapat dari Prudential juga. Ternyata banyak, semuanya dari Prudential. Bundling ya? Iya, bundling. Nah, teman-teman bayangin ya, tapi saya bersyukur banget berkas bisnis Prudential ya. Kita bisa punya aset, bisa punya tabungan. Nah, saya sebagai cewek itu apa sih teman-teman ya? Kita cewek pengen dong ya, pengen punya income, pengen ngurus anak. Siapa di sini yang mak-mak nggak sayang anak? Nggak ada gitu ya. Anak sakit dipikirin, semuanya dipikirin. Tapi berkat bisnis Prudential, kita bisa melakukan tugas kita sebagai mama, masih bisa masak, masih bisa jemput anak, masih bisa berprestasi, masih bisa jalan-jalan, masih bisa kasih terbaik buat orang tua. Berkat bisnis ini. Gitu. Jadi saya bersyukur banget mengenal bisnis ini dari muda. Waktu teman-teman kita gitu ya, teman-teman kita yang tadinya mungkin waktu umur 21 mereka masih main-main. Kita udah mikirin gimana bikin tim, kita udah mikirin gimana caranya punya aset. Nah, pada saat kita capai itu semua, mereka sekarang mungkin teman-teman seumur saya, mungkin sekarang lagi bergelut dengan biaya hidup, masih bergelut dengan pendidikan anak, betul, cicilan. Ya, tapi puji Tuhan teman-teman, hari ini saya nggak punya cicilan. Nggak punya cicilan, rumah nggak punya, cuman satu. Kita punya rumah lumayan ya. Nah, tapi nggak punya cicilan. Nah, itu bagusnya. Berkat apa? Bisnis Prudential. Kayak gitu. Jadi yang muda-muda tidak salah memilih ini. Nah, saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Kenapa sih tetap bertahan di sini gitu ya? Nah, saya cerita tahun lalu, 2024 lah. 2024 waktu kita lagi di Milan gitu ya. Saya punya teman kuliah saya ini 14 tahun jadi nasabah saya, itu nggak pernah klaim sama sekali. Bener-bener nggak pernah klaim sama sekali, even DBD pun nggak pernah klaim. Nah, dia satu hari nih, dia nelfon saya, gue ini kok ini ya, dia bilang, saya ini kok batuk nggak sembuh-sembuh ya. Saya bilang, waktu itu teman-teman ingat ya, batuk nggak sembuh-sembuh tuh wajar di Jakarta. Karena polusi udara segala macam, ISPA gitu segala macam. Saya bilang bukan kamu doang, semua orang sekarang batuk nggak sembuh-sembuh 3 bulan gitu ya, pilek nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, oh gitu ya, normal dong. Iya, gue bilang semua orang begitu. Gitu. Nah, terus dia bilang ada satu kali nih, dia lagi belanja buah gitu ya, dia ada batuk gitu ya, ada dahaknya taruh di tisu, keluar darah gitu ya. Nah, dia telepon saya, gue ada darah nih. Gue bilang, lu ada simptom apa nggak? Aman, katanya aman. Nggak ada simptom apa-apa. Kalau kayak gitu, lu kapan ada waktu, kamu ke rumah sakit lah. Cek gitu ya, sama dokter paru. Berarti paru kamu ada masalah. Kayak gitu. Nah, akhirnya teman saya lakukan hal yang sama gitu ya. Dia ke dokter paru gitu ya. Nah, dia cek, terus dokternya tanya, kamu ada hasil ronsen terakhir kapan? Teman saya ini pegawai bank, teman-teman. Pegawai bank besar gitu ya. Nah, dia setiap tahun kan pasti ada medical check up gitu ya. Ada medical check up tapi nggak pernah dibaca gitu. Hasil ronsen ya bagi kita semua hasil ronsen sama kayak gitu ya. Pas dikasih waktu itu Januari 2024 hasil ronsennya, dia ke dokter sekitar April dikasih hasil ronsennya. Wah, ini hasil ronsen kamu ada masalah, dia ngomong kayak gitu. Nah, kamu punya asuransi nggak? Punya.
Dia punya asuransi kantor, dia punya Prudential gitu ya. Nah, setahu saya, dia ngomong gini, asuransi kantor saya itu di cover full sesuai tagihan. Saya pikir bener dong ya, ini teman saya karirnya bagus sekali gitu loh. Nah, dia punya, ya udah gue ambil sama lo asuransi kesehatan yang kecil aja ya, buat jaga-jaga. Ya udahlah, yang kecil, Indonesia aja. Iya, Indonesia aja. Ya udah. Terus ditanya saya, dokternya nanya, kamu punya asuransi nggak? Punya. Dia tanya saya, kalau punya asuransi kita observasi ya, disuruh masuk rumah sakit. Dia tanya saya dong, gue pakai Prudential atau pakai kantor? Mendingan lu pakai Prudential, gue bilang. Kalau lu pakai Prudential, gue masih bisa bantu, lu cek gitu ya. Nah, oke, dia pakai Prudential. Nah, teman saya ini observasi rawat inap gitu ya teman-teman ya. Dia di USG gitu ya. Ternyata paru-parunya ada benjolan. Paru-parunya ada benjolan, karena benjolan itu di paru-paru nggak bisa diapa-apain. Nah, terus ternyata di belakang paru-parunya dia itu ada cairannya tuh seperti air AC, disedot keluar ada lagi, keluar ada lagi. Betul, kayak refill terus Pak, refill terus gitu ya. Nah, terus akhirnya dibiopsi cairannya dan gak ada masalah, baik-baik aja, cairannya gak ada masalah. Puji Tuhannya teman-teman, dia punya dokter paru yang tahu ini ada masalah, tapi nggak tahu ini masalah yang di mana. Dia ngomong gini, Pak, kita PET scan ya, saya mau tahu ini cairan ada di mana aja, gitu ya. Takutnya biasanya sifatnya koloni, gitu ya. Takutnya ada di yang lain, kita cek, akhirnya PET scan, dari PET scan di biopsi minggu depan hasilnya, gitu ya. Pada saat hasil minggu depan itu keluar kanker paru-paru stadium 4. Nah, kanker paru-paru stadium 4, teman saya percaya nggak? Boleh dibilang nggak percaya. Gua orang sehat gitu ya. Dia nggak gemuk, dia jaga kesehatan banget. Dia orangnya boleh dibilang sangat teliti lah. Kalau ini kan teman kuliah, waktu kuliah aja, misalkan kita ngajak makan, makan bakmi dalam 2 minggu, seminggu 2 kali, dia nggak mau, bener-bener jaga makan. Gue udah gemukan nih, cowok gemukan loh. Kita cewek gemukan naik 3 kilo aja diem-diem gitu ya. Dia bisa care sekali sama badannya sendiri. Nah, akhirnya bisa kena cancer gitu ya. Nah, teman saya tuh masih belum mutusin. Nah, dia bilang gini, waktu itu saya inget banget kita lagi di Milan, lagi start club gitu ya, dia nelfon gitu ya. Nah, saya bilang, kalau memang beneran cancer, ya obatnya cuma 1, kemo gitu ya. Cuman harus make sure, ini jangan sampai salah diagnosa. Lu mau nggak keluar? Boleh deh, gue keluar. Tapi paspornya habis. Bikin paspor lama banget gitu ya. Saya inget banget, waktu itu saya extend sekitar 3 mingguan, saya pulang Jakarta aja, dia baru selesai. Baru jadi. Nah, jadi belum pergi. Nah, pas saya pulang selesai gitu ya, saya tanya, kapan lo ke dokter gitu ya. Oh, sore ini, ya udah saya ikut gitu ya. Nah, saya ikut gitu ya, dokternya bilang, Pak, ini harus di take serius karena cairannya sampai udah ke tengkorak. Kalau sampai udah menyebar ke tengkorak, ini udah bahaya. Jadi Bapak harus treatment segera, mutusin mau treatmentnya seperti apa. Nah, terus saya minta dokternya untuk isi form klaim sisi saat kritis. Nah, jadi teman saya udah denger kayak gitu, udah dong, saya bilang, ya udah lu inilah ke Pineng segera lah, kalau mau ke Pineng mau make sure bener-bener cancer apa enggak gitu ya. Nah, jadi teman saya baru mutusin besok baru berangkat. Nah, kita isi form klaimnya, proses 7 hari kerja sebelum teman saya mutusin untuk kemo, cair sisinya 1,5 M keluar. Ini the beauty of insurance. Dia punya bukan PCB 88, unit link zaman dulu. 1,5 M. Nah, ini yang saya mau cerita gini teman-teman. Teman saya ini kan boleh dibilang secara ini ya, profil bagus banget gitu ya. Nah, dia nggak bilang sama bosnya kalau dia punya asuransi Prudential, dia nggak ngomong. Nah, waktu dia kena cancer, dia ngomong sama bosnya, bos, gue kena cancer nih. Bosnya bilang gini, ya udah, lo take your time gitu ya, lo mau treatment seperti apa, lo info gitu ya. Terus dia bilang, bos, asuransinya saya, dia baru tahu kalau asuransinya dia dibayar sesuai tagihan, tapi setahun cuma 200 juta. Nah, bersyukurnya dia masih punya Prudential bronze A ya teman-teman, bronze A. Nah, dia berobat pakai bronze A itu sampai hari ini. Nah, iya, kalau enggak mati lah. 200 juta. Nah, dan dia baru tahu, dan dia ngomong sama bosnya.
dibayar full cover ngomongnya. Betul, full cover. Saya nggak tahu, dia juga nggak tahu. Betul. Benar. Terus akhirnya teman-teman ya, bosnya ngomong gini. Ini kan asuransi nggak cukup nih, bos, gimana ya? Bosnya bilang gini, kita nggak bisa bantu apa-apa. Kita cuman bisa bantu. Betul. Sama dia bilang, kalau kamu butuh pinjaman, kita bisa kasih tanpa bunga. Ingat loh teman-teman, pinjaman. Pinjaman itu artinya harus dibayar. Betul. Betul. Kalau meninggal siapa yang bayar? Jadi ahli waris. Nah, kata-kata itu Turunan, dosa turunan. betul. Kata-kata itu teman-teman bikin teman saya itu gila ya. Gue 18 tahun kerja. Artinya apa? Gue ada sama perusahaan. Nggak ada. Bener-bener ini the real case. Ini bener-bener gak ada arti sama sekali gitu ya. Berarti gak ada lu pun perusahaan tetap jalan kayak gitu. Nah, yang bagusnya teman-teman, waktu dia terima 1,5 M dari Prudential Securities, dia ngomong sama bosnya, bos, saya bener-bener harus take care my treatment gitu ya. Dia ambil cuti banyak sekali gitu ya. Pokoknya dia gak pusing lah. Kalau dia jadwalnya kemo, dia cuti 2 minggu sebelumnya. Setelah kemo, dia cuti 1 minggu. Kayak gitu loh. Nah, itu karena apa sih teman-teman? Karena kita pegang namanya ready cash. Kalau dia nggak punya uang sakritis, saya yakin dia pasti kerja, nggak pusing segala macam, kayak gitu loh. Nah, ini yang bikin kita makin pede sama bisnis kita. Bisnis kita itu bantu orang pada saat nggak ada harapan, kayak gitu loh. Satu-satunya orang yang bisa kasih duit paling banyak waktu itu, agen asuransi. 1,5 M bukan dari duit saya. Sampai hari ini treatment dia kurang lebih 3,6 M gitu ya. Dia nggak keluarin duit 1 ser pun, dia cuman keluarin, dia tinggal di Karawaci, dari Karawaci ke MRCC, bayar tol, bayar bensin, bayar parkir, itu aja. Full cover, nggak ada yang nggak di cover. Jadi teman-teman bayangin aja, ini bisnisnya kita sehebat itu loh. Nah makanya gimana nggak pede coba. Saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Saya ada materi sedikit. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Masalah background atau apa? Oh iya, Bu. Yang tadi yang apa namanya pasiennya bukan pasien, nasabahnya itu yang nasabahnya Oh, ada Zoom. tadi, nah itu saya Ayuci. Mau tanya itu tadi yang yang nasabahnya itu kan dia kan karyawan ya. Itu awalnya dia emang maksudnya cara meyakinkannya dia tuh kan emang kadang-kadang karyawan tuh suka kepedean gitu ya, maksudnya full cover padahal sih taunya ternyata limitnya kecil gitu, atau ternyata ada juga yang dia pede juga, tahu-tahu dia hanya dibayar pakai guarantee letter aja dari perusahaan gitu kan, GL aja. Itu ngeyakininnya gimana? Waktu itu dia ada penolakan atau kayak nggak usah dulu deh gitu, gimana gitu, apa ketemunya berapa kali atau saat itu juga dia mau atau gimana sih? Waktu itu gini, kalau teman saya ini, saya ngomong waktu dia bilang, kan saya nggak tahu ya, kan kita nggak tahu dia seberapa. Dia bilang kan, saya dibayar full sesuai tagihan. Ya saya percaya aja dong, maksudnya posisi dia kan lumayan bagus kayak gitu ya waktu itu. Nah saya ngomong, kalau misalkan menurut lu udah cukup dari kantor, tapi nggak ada salahnya sih, lu punya, gue bilang, punya backup kayak gitu. Dan preminya waktu itu juga murah. Nah terus saya ngomong, kalau lu secara kesehatan oke, tapi lu pernah kepikiran nggak kalau suatu hari kita tuh nggak bisa kerja karena kita sakit? Saya jual sakit kritis waktu itu ya. Saya jual sakit kritis, waktu itu saya bilang minimal lu harus punya 5 tahun biaya hidup. 1,5 M itu juga angka dari dia, bukan dari saya. Si rawat inapnya itu akhirnya dia ngambil, kok dia mau ngambil kan dia udah, Buat jaga-jaga. dia mau juga ya. Dia mau jaga-jaga. Ini saya mau cerita tentang rawat inap tadi ya. Teman saya kan akhirnya ke Pineng kan. Teman saya akhirnya ke Pineng gitu ya. Karena dia ngambil bronze, kalau dia serak dengan pengobatan di Pineng. Nah, dia ngomong gini, kalau gue berobat di Pineng menurut lu gimana? Ya boleh aja saya bilang, tapi kita cuma cover 50% ya. Nah, coba saya bilang lu hitung-hitung dulu gitu ya. Lu hitung-hitung dulu kira-kira ya
sisanya berapa, lu mampu apa enggak. Karena sakritis ini dari awal lu ambil bukan untuk planning berobat, untuk planning jaga-jaga biaya hidup. Nah, besoknya dia ngomong sama saya gini, saya udah hitung nih, kalau saya berobat di sini, tahun pertama itu saya habisin 900 juta, tahun kedua itu saya habisin 600. Jadi kita putusin untuk berobat di Indonesia aja, kayak gitu. Iya, sometimes tuh gini teman-teman, paling enak tuh kalau jualan tuh pakai apa sih? Pakai story. Storytelling tuh bener-bener paling kuat. Kayak saya jualan, misalkan saya ceritain aja tentang tante saya gitu ya. Kita berapa banyak teman-teman kita di luar sana gitu ya, yang dipaksa berobat sesuai dengan kondisi. Menurut teman-teman nih, kalau hari ini nih ada pasien BPJS gitu ya, kita bilang, Bu, Ibu nggak usah pakai BPJS, pakai kita aja. Dia nggak memilih yang mana? Prudential dong. Pertama, dia nggak perlu ngantri gitu ya. Yang kedua, dia nggak perlu deg-degan. Yang ketiga, dia nggak perlu, maksudnya pakai obat generik segala macam. Teman-teman tahu nggak? Kemo pakai BPJS dan kemo pakai bayar sendiri itu beda obat loh. Teman saya, kalau teman-teman lihat ya, kalau saya nggak bisa tunjukin fotonya ya. Teman saya itu hari ini udah kemo dari tahun 2024 sampai sekarang masih imunoterapi. Hari ini harusnya bulan ini terakhir imunoterapi. Dia bener-bener nggak ada botak sedikit pun, nggak ada seperti orang biasa, nggak ada rontok segala macem. Saking bagusnya itu obat kayak gitu. Imunoterapi dan kemoterapi di MRCC. Oh, MRCC Silom, ya. Semanggi, betul. Bener-bener kayak orang normal, kayak gitu loh. Kalau dia nggak cerita dia kena cancer, teman-teman nggak bakal tahu. Ini loh. Betul. Nah, kalau nggak ada masalah dengan pembayaran, masa kita nggak mau dapet the best, Pak? Gitu. Jadi kita harus pede sih. Jadi nggak apa-apa, coba aja. Selagi, maksudnya make sure ya, dia punya uang apa enggak. Kalau dia nggak punya uang, kita mau handle gimana pun nggak bisa. Dan bisa kapan saja. Betul, bisa kapan saja. Kalau di Jawa Tengah itu ya, Jawa Tengah kemo, antriannya udah setahun. Oh, luar biasa ya. Nah, terus ini teman-teman, bisa kapan aja, teman-teman bisa ini nggak? Tadi saya mau ngomong apa ya, jangan lupa. Kemo. Kemo ya. Bisa kapan aja. Kelupaan Pak. Bener-bener. Antrian setahun. Antrian setahun ya. Dari mana? Ada aja gelasnya. Iya, boleh. Kita bebas kok teman-temannya, kita bebas sharing gitu ya. Nah, sebenarnya hari ini saya mau bawain tentang apa sih di beauty bisnisnya kita. Gitu ya. Saya berharap teman-teman kita bisa mengakhiri 2026 ini dengan dengan dream kita bisa tercapai. Mau peduli orang ngomong apapun, yang penting dream gue tercapai. Nah, boleh di sana penawaran banyak, gak ada masalah gitu ya. Tapi teman-teman tahu why kita di sini gitu ya. Kita hari ini orang kayak kita orang lama ya. Kita di sini tuh bukan karena nggak punya pilihan, karena terlalu banyak pilihan dan kita memilih tetap stay. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin bisnis prudential, kita ngomongin apa sih teman-teman? Tentang pertumbuhan diri sendiri, tentang impact kita sama orang lain gitu ya, sama kita build legacy. Build legacy itu tentang misalkan contohnya, hari ini nih teman-teman, kalau teman-teman menikah atau teman-teman lakukan hajatan, mungkin banyak yang akan datang, betul ya? Nah, menurut saya sih, kalau kita benar-benar punya impact pada saat kita meninggal, seberapa penuh itu rumah duka. Kita punya leader, ingat gak Pak? Wong Agus ya? Waktu AT ya, waktu dia meninggal, berapa banyak orang yang datang. Pengen gak teman-teman kita diingat seperti orang seperti itu? Nah, ini gak ngomongin masalah uang lagi, kita ngomongin legasi sama impactnya kita pada saat kita hidup sama hidup orang lain. Dan yang bisa lakukan itu ya bisnis ini. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman lihat slide-nya, kok slide-nya kayak anak kecil ya? Ini yang bikin anak saya, Gen A. Gen A pun diberdayakan.
Betul ya. Gen A ini luar biasa. Saya bilang, ini tulisannya kecil. Enggak mami tenang. Ini kelihatan. Aduh. Itu gen A ya. Nah kita juga akan menghadapi gen A. Jadi kita belajar dari sekarang. Pimpin diri sendiri dulu. Iya. Nah saya senang banget teman-teman. Selama saya di Prudential, menurut saya Prudential tuh ngajarin saya untuk jadi pemimpin buat diri saya sendiri. Pemimpin saya pada saat dari saya bangun pagi gitu ya. Saya harus memutuskan, saya bisa memilih apa yang saya lakukan. Saya memilih, saya manfaatin waktu saya itu seperti apa. Kita belajar tentang manajemen waktu, apa yang harus lu cut, apa yang harus lu delete, apa yang harus di delegate gitu ya. Nah, apa yang harus lu lakukan? Nah, di Prudential ini. Nah, saya kan ngomong sebagai seorang, saya di sini kan punya anak gitu ya. Anak itu role modelnya kita loh. Kita kan juga pernah jadi anak. Saya tuh paling gak suka kalau misalkan mama saya deket-deket saya, terus ngomel gitu ya. Seneng gak? Gimana? Ada mamanya ya? Mamanya gak kelihatan. Seneng gak paling gak seneng sama nyokap kalau ngomel ya? Betul ya? Nah, saya mau cerita gitu ya. Anak saya tuh minta beli sepatu harganya 9 juta. Saya lupa itu sepatu apa, saya gak tahu lah. Gen A itu luar biasa. Iya, buset mahal bener ya. Menurut dia sepatu itu keren gitu ya. Saya nggak tahu, pokoknya gaya berpikirnya begitulah. Nah, sepasang makanya mahal. Coba satu, mungkin murah. Beda warna ya. Saya reaksinya juga sama teman-teman. Gila, mahal banget gitu ya. Nah, kalau lu mau, boleh, harus ada usaha. Gitu ya. Nah, kan dia ujian 4 gitu ya. Saya bilang lu boleh punya sepatu itu kalau lu bisa ujian UAS 3A. Tiga A. A-nya ada 3. Kalau lu bisa, ya gue beliin. Kalau lu nggak bisa, sorry. Maaf gitu ya. Nah, jadi teman-teman anak saya tuh, jadi dia lagi nonton gitu ya, main handphone. Nah, saya ngomong, Ci, sepatu lu tuh penting gak sih? Menurut kamu nih ya, bisa nggak orang santai-santai, terus tiba-tiba A-nya jadi? Nah, saya ngomong sama dia kayak gini, kamu tau nggak, mami itu paling suka nonton. Saya juga suka nonton gitu ya, saya suka nonton drakor, suka nonton dracin kayak gitu ya. Nah, masih seperti orang pada umumnya. Mami suka, kalau bisa nih ya, sepanjang waktu saya nonton kayak gitu ya, sepanjang waktu leha-leha gitu ya. Tapi saya ngerti gitu ya, saya bilang, kalau saya nggak ketemu orang, saya nggak bikin janji gitu ya, saya nggak bikin meeting, Mami nggak bisa loh jadi top leader, Mami nggak bisa loh top agent. Karena dia udah besar, udah pegang handphone, setiap kali kita dapet capek apa kan kita masuk status gitu, dia lihat gitu ya. Menurut kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti kan harus usaha. Nah, kalau mau kira-kira itu penting, berarti lo harus ada melakukan action dong. Habis denger itu teman-teman, langsung ditutup handphonenya, langsung dia pergi belajar. Keren ya. Dia itu kalau nggak ini nggak makan dia belajar. Tapi saya nggak ngomel teman-teman ya. Itu kelebihan kita kalau kita udah bisa jadi leader diri sendiri. Kita tinggal ngomong, tinggal tunjukin apa yang kita lakukan. Nah, kurang strategi aja itu. Kalau 1 juta nggak dapet, kurang strategi. Parentnya ada 2 loh. Iya, kurang strategi. Kamu boleh diskusi sama saya. Kita pajak 10% aja. Broker. Iya ya, cuman fee doang, tenang ya. Jadi masih oke. Nah, itu yang saya suka teman-teman ya dari bisnis ini gitu ya. Bagus sih. Yang pegang ininya slide-nya siapa sih? Pegang clicker. AI. Oh, voice comment gitu ya.
Gila ya, income penerima luar biasa. Ntar habis ini saya ngomong sama everyone. Gila loh, first comment. Gak nampak kan? Iya. Terasa hasilnya. Iya. Next. Saya bilang jangan-jangan ini setiap injakan itu ada artinya. Jangan salah injek, Ci, tolong. Ada maker juga. Di sini kita ngomong lagi jadi slide loh. Ada yang ini rangkumin ya. Betul, hebat banget ya. Gila. Di sini, Ci, emang. Iya, positif, good sekali ya. Nah, ini teman-teman, bisnis ini bisnis yang lu mau lakukan apapun, lu akan jadi berkat buat orang lain. Yes. Teman-teman mau closingin orang, teman-teman bantu orang siapin dana pensiunnya dia, siapin sekolahnya dia, sekolah anaknya, siapin harapan pada saat terjadi resiko. Teman-teman lakukan recruiting. Teman-teman apa sih? Bantu orang punya kehidupan yang lebih bagus. Yes. Bisnis ini loh. Bayangin aja teman-teman, lu mau lakukan kiri dapat, kanan dapat, dan lu tiap hari dilakukan menjadi orang yang lebih baik. Kita belajar gimana caranya serve orang lebih bagus, gimana caranya disiplin, gimana caranya ngomong sama orang lebih baik. Bisnis ini doang yang bisa sampai hari ini teman-teman misalkan nih contohnya ya, hari ini teman-teman di-provide untuk belajar, di-provide speaker, di-provide training setiap hari Sabtu gitu ya, Senin ada nggak Pak? Ada. Oh ada, keren sekali ya. Nah, kita tiap hari, tiap minggu, seminggu 2 kali belajar. Kalau yang punya anak inget gak? Kita mau suruh anak kita belajar itu bayar les loh. Belajarnya cuma sejam. Nah, kita boleh belajar, ini free dan mau belajar sama siapapun mau ngajarin. Nah, beda banget kan? Nah, jadi bersyukur ya. Next slide. Nah, ini belajar bersyukur. Saya sampai hari ini teman-teman masih belajar bersyukur loh. Bersyukur itu hari ini kita lakukan yang namanya terapi bersyukur. Yang saya lakukan misalkan contohnya, saya misalkan lagi ada masalah gitu ya. Misalkan saya lagi ada masalah sama kamu deh, Biham kan ya? Biham ini. Ini kelas. Oh ya, Cloud ya. Kelas. Sampai habis namanya, kita terbiasa anak kampung gitu ya. Tiba-tiba suruh nama Inggris bingung. Ini bukan behind. Ya betul. Jadi saya akan lakukan terapi itu 21 hari berturut-turut, saya tulis apa yang saya syukuri tentang Bihan. Terapi bersyukur ini teman-teman boleh praktekin deh. Teman-teman praktekin setiap hari. Teman-teman akan lihat mukjizat yang terjadi dalam hidup teman-teman. Mulai aja dari misalkan setiap hari tulisin 7 hal yang lu syukuri hari ini dan gak boleh sama setiap harinya. Jangan 21 hari kok. Gue sampai hari ini masih loh. Jangan 2 tahun, 20 tahun ya. Harus beda-beda ya. Beda-beda Pak. Dia udah lupa kalau 20 tahun ke depan. Hah? Kita tulis 7 hal yang lu syukuri. Hari itu ya. Hari ini, misalkan hari ini tanggal 18 Juli, lu bersyukur ketemu Yulita. Nah, besok ketemu lagi, lu jangan bersyukur lagi ketemu gue gitu ya. Nah, nggak boleh sama gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang kita belajar teman-teman ya? Kita jadi orang yang gampang bersyukur. Kita bersyukur, kita bisa bangun aja bersyukur loh. Kita bisa bangun, bisa sampai hari ini, kayak gitu. Betul, iya. Itu kita bersyukur banget. Jadi kalau kita jadi orang yang bersyukur teman-teman, menurut teman-teman, namanya rezeki mah dateng. Betul Pak ya? Iya nggak usah pusing gitu ya. Semua kemudahan mah dateng. Nah jadi kita belajar itu. Betul. Kita sangat konsen dengan mental health. Salah satunya itu. Karena rezeki itu bukan hanya dari kerja keras teman-teman ya. Betul. Nah rezeki itu dari bersih-bersih diri itu bisa datangnya rezeki. Cara bersih diri salah satunya yang ini bersyukur tadi.
Ini bukan hal baru gitu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sering dengar gitu ya. Tapi belum tentu teman-teman lakukan. Nah, jadi hari ini saya